kembali dengan saya Fahri Mahyupa di program Tribun Kaltim Talk Show. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, ya, yakni adalah Ketua DPRD Kota Samarinda, Bapak Helmi Abdul. Selamat siang, Pak. Siang, apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Belakangan ini jadi sorotan ini. Oh ya. Abang apa Pak nih? Bang aja, Bang. Abang aja, santai. Ini lagi dalam sorotan ini. Ya. Usai mendapat mandat dari teman-teman Partai Gerindra yang Bang Helmi juga menjadi Ketua DPD Gerindra Samarinda. Ketua DPC. Ketua DPC Samarinda. Ya. Bagaimana tanggapannya mendapat mandat itu, Bang Helmi? Ya, sebelum saya sampaikan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Tribuners yang telah memberi kesempatan untuk datang podcast kita nih ya. Di acara ini menanggapi apa yang disampaikan Bang Fahri tadi. Ya, pertama mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman DPC atas inisiatif dan kegiatan yang dilaksanakan kemarin. Walaupun sebenarnya itu di dalam acara kita itu belum masuk ke tema itu, tapi di dalam perjalanannya kok tiba-tiba aspirasi kawan-kawan seperti itu muncul. Nah, jadi berkenaan dengan menanggapi mungkin perkembangan di media beberapa hari terakhir ini. Nah itu, jadi saya anggap ya dengan kedatangan diundang ini ya tentu nanti saya akan sampaikan apa isi sebenarnya dalam pertemuan kemarin. Banyak pihak yang menilai itu, Bang, ada yang bilang bahwasanya ini terlalu dadakan, ada yang muncul star segala macam, dan ini jadi tokoh yang paling awal kayaknya memulai perbincangan politik Pilwali ini. Iya. Itu gimana Bang responnya? Apakah ini emang sudah teman-teman itu menggali aspirasi sudah sejak lama atau baru atau bagaimana itu? Ya, memang kemarin banyak pertanyaan seperti itu. Kan kalau bicara pilkada kan masih lama itu, 2029. Berarti masih berapa? 3 tahun ya? 3 tahun. Ya memang pendapat teman-teman itu kalau bicara politik itu waktu 3 tahun itu masih terlalu pendek itu menurut mereka. Justru terlalu pendek ya. Masa mau menjadi seorang ini kepala daerah kan, tiba-tiba 1-2 bulan baru muncul. Itu menurut kawan-kawan ketinggalan kereta. Nah, jadi makanya teman-teman kemarin menganggap itu. Nah, kalau bicara wacana-wacana itu sebenarnya perjalanannya panjang itu sebenarnya. Tidak muncul tiba-tiba sehari 2 hari atau sebulan atau sehari 2 hari. Panjang sekali perjalanannya itu. Ya kalau saya mau runut itu kurang lebih 1 tahun lah. Oke. Jadi publik yang jarang ya, kan karena tidak dipublikasikan. Betul. Jadi itu cerita awalnya itu bermula dengan kita melakukan konsolidasi organisasi. Jadi waktu itu kita setelah pemilu itu kan hampir setahun tidak ada kegiatan. Pasca pilpres ya, pileg itu kan setahun dari kegiatan. Nah, oleh karena itu biasanya di partai politik ini kalau lama nggak kegiatan, jaringan infrastruktur yang paling bawah itu kadang-kadang bisa oleng, bisa ada yang pergi gitu kan, kendor lah. Nah akhirnya waktu itu setahun yang lalu tuh kita rapat kerja koordinasi cabang. Nah waktu itu kan, nah di dalam itu kita akhirnya coba meninventarisir lagi infrastruktur partai kita ini apakah solid, apakah ada yang pindah atau ada yang meninggal apa segala kan. Nah ternyata pada saat itu setelah kita mengadakan pertemuan-pertemuan tuh ternyata banyak yang tidak lengkap personil itu kan.
Nah, akhirnya kita inisiatif sudah kalau gitu kita benahi infrastruktur mulai dari tingkat DPC, tingkat kecamatan, PAC, tingkat kelurahan, tingkat ranting itu tingkat kelurahan. Nah, kemudian yang terbawah itu anak ranting, RT. Nah, yang banyak bolong ini sebenarnya di tingkat anak ranting. Karena ranting di Samarinda itu hari ini kurang lebih 1971. Nah, waktu pileg kemarin itu lengkap. Nah, ternyata dalam perjalanan setahun itu ternyata tidak 100% lagi. Bahkan presentasinya di bawah 50%. Nah, akhirnya sudah kita coba aktifasi lagi. Nah, itu anunya perkembangannya. Iya. Itu memang sudah sejak lama lah ya teman-teman itu menangkap aspirasi itu ya. Iya, sampai muncul didorongnya nama Bang Helmi ini, dengar-dengar nih Bang, sinyal-sinyal politiknya itu tidak hanya dari teman-teman internal, tapi di elit partai juga udah dukung dan memberikan lampu hijau ya. Ya, jadi sejalan dengan kita sosialisasi itu, teman-teman memberikan masukan kan. Ya. Kalau kita turun hanya untuk membenahi struktur, kayaknya tanggung. Nah, bagaimana sekalian kita memasarkan untuk kelanjutan kepala daerah Pak Andi Harun ke depan. Nah, karena kan teman-teman menganggap Pak Andi Harun ini kan pertama sampai hari ini Pak Andi Harun itu kader Gerindra. Nah, itu kemudian beliau tahun depan sudah nggak mungkin lagi nyalon sebagai calon wali kota karena memang undang-undangnya tidak membolehkan. Nah, karena sudah 2 periode kan. Nah, itu. Jadi mereka berharap sudah sekalian kita sosialisasi, sekalian juga lah kita jual kader. Nah, siapa lagi yang pantas menurut mereka kalau tidak ketua DPC? Nah, terus saya ngomong begini, jangan dulu. Kita harus izin dulu dengan elit, dengan pimpinan partai. Nah, dari situlah saya kebetulan waktu itu ada momentum, waktu acara di Balikpapan. Nah, kebetulan itu waktu itu yang hadir di sana itu ada Pak Budi Satrio Juwandono, ya Pak Budi. Nah, saya waktu itu ada kesempatan ngobrol berdua dengan beliau. Nah, waktu ngobrol berdua itu ya saya sampaikan bahwa perkembangan di Samarinda. Nah, bahkan beliau bertanya bagaimana perkembangan pemerintahan di Samarinda, bagaimana perkembangan politik di Samarinda. Nah, itu. Nah, jadi saya sampaikanlah perkembangan itu bahwa kalau bicara pemerintahan Kota Samarinda, Pak Andi Harun, artinya responnya positif lah. Dianggap Pak Andi Harun ini berhasil memimpin Samarinda itu dengan pertama program Probebayanya itu yang menyentuh sampai ke lapisan masyarakat. Yang kedua program-program skala besar yang memang betul-betul bermanfaat terhadap masyarakat. Jadi tingkat kepuasan beliau itu tinggi lah di atas 90%. Nah, kemudian juga kalau bicara perkembangan partai politik, saya sampaikan juga waktu itu setahun yang lalu saya bilang, bahkan beliau sempat menanya siapa-siapa calon yang muncul lah gitu kan. Nah, itu memang waktu itu setahun yang lalu itu nggak banyak sih. Yang jelas saya sampaikan aja bahwa wakil wali kota Samarinda hari ini itu pastilah beliau juga punya keinginan untuk maju sebagai calon wali kota kan, Pak Saiful Nujuri, karena dia wakil wali kota kan. Nah, ada juga beberapa nama dari partai politik lain yang juga muncul baliho-balihonya di Samarinda. Nah, itu. Nah, pada kesempatan itulah saya waktu itu sebenarnya mau minta izin itu kami ingin bersosialisasi. Bersosialisasi, ya maksudnya sosialisasi itu sekali selain untuk membenahi infrastruktur partai, ya kita coba juga bagaimana nanti mempromosikan kader Gerindra. Nah, keinginan kawan-kawan tuh saya didorong untuk maju jadi kepala daerah. Nah, itu karena menurut teman-teman kalau kita nggak gerak, orang nggak tahu.
Nah itu, nah makanya pada saat itu saya sampaikan dengan Pak Budi itu izin untuk bersosialisasi. Nah, tapi waktu itu responnya malah positif. Beliau ngomong, ya kalau Pak Helmi serius, ada keinginan, ayo kerja, sosialisasi supaya nama saya muncul pada saat survei oleh masyarakat. Itu sinyal politik yang cukup kuat lah ya, Pak. Ya artinya bagi saya, kalau kami mau melaksanakan kegiatan itu, beliau sudah tahu langsung dari saya. Nah itu, nah jadi itu. Nah setelah itu saya juga ngomong ke kawan-kawan, sebelum kita turun, kita juga ngomong dengan ketua DPD, Nah waktu itu saya ajak sekjen saya Pak Mujianto ketemu dengan ketua DPD, bahwa sama kita minta izin untuk sosialisasi, membenahi infrastruktur partai, sekalian sosialisasi untuk calon kepala daerah. Nah waktu itu beliau juga respon positif, ya sudah, artinya kerja di lapangan. Kalau kita nggak kerja, orang nggak kenal. Nah jadi itu. Nah akhirnya setelah kami minta izin itu, kami roadshow di akhir tahun 2025 Desember. Jadi kami roadshow ke 10 kecamatan. Jadi 10 kecamatan itu untuk membenahi infrastrukturnya PAC, ranting dan anak ranting, sekaligus memperkenalkan kepada pengurus-pengurus kita di tingkat bawah itu, bahwa oleh saudara teman-teman itu, bahwa ketua DPC kita ini layak untuk maju sebagai calon wali kota, karena dianggap selain ketua DPC juga ketua DPRD Kota Samarinda. Nah jadi itu, jadi keliling 10 itu. Yang nggak bisa kita pungkiri bahwa peta politik khususnya di Samarinda didominasi oleh Gerindra. Ya. Ketua DPRD-nya orang Gerindra. Wali kotanya orang Gerindra. Nah itu. Ya, memang partai sudah semestinya untuk mempersiapkan hal itu jauh-jauh hari sebelumnya. Ya, betul. Dan memanaskan mesin-mesin partai yang lagi kendor tadi. Ya. Nah, jadi makanya tadi dengan sosialisasi itu berjalan aja kita. Nah, karena memang di akhir-akhir beberapa hari akhir ini kan muncul itu media-media siapa-siapa munculkan nama itu. Nah, kawan-kawan datang lagi ke saya, Pak Helmi, walaupun nama Pak Helmi itu muncul, tapi kan butuh nih masyarakat harus tahu gitu. Nah, jadi kita butuhlah pengenalan lagi. Nah, waktu itu. Nah, sebenarnya acara kemarin tuh kita rapat konsolidasi aja. Nah, rapat konsolidasi bahwa kita membagi SK PAC, SK ranting kan, ya. Nah, rupanya teman-teman itu berinisiatif lah, memanggil wartawan, itu. Saya kaget juga waktu itu kan, memanggil wartawan apa segala itu kan. Nah, bahkan saya itu sempat ada WA itu ke sekjen, ada WA-nya itu. Nggak ada itu yang namanya membahas masalah kepala daerah itu. Nggak ada itu. Nanti saya tunjukkan. Saya tunjukkan nanti WA saya dengan tapi rupanya mereka dengan inisiatif sendiri untuk menyampaikan itu. Ya, dengan pasca itu ada perubahan situasi, Bang. Kenapa? Pasca ketika mereka menyampaikan aspirasi itu, kemudian ada perubahan situasi nggak dari Abang sendiri? Ya, saya sempat juga, ya namanya di politik ini kan tentu hal-hal yang seperti itu kan positif ada, tapi negatif juga ada. Nah, ini kan sekarang ini kan kita lagi ekonomi ini kan lagi secara nasional dolar lagi naik terus, semua. Kok saya tiba-tiba masuk? Tapi saya nggak bisa bendung juga keinginan kawan-kawan itu, karena menurut mereka Pak Helmi ini lembaga-lembaga survei ini pada turunan nih survei.
Kalau Pak Helmi begini-begini aja, nggak muncul namanya. Nah, sementara kita di partai ini, DPD dan DPP itu pasti nanti survei ukurannya. Indikator utamanya tetap survei. Walau nanti teman-teman DPC dorong saya calon tunggal, tapi surveinya nggak bagus. Nah, menurut kawan-kawan, ini harus Pak Helmi harus maksudnya bergerak lah supaya pada saat lembaga-lembaga survei nama Pak Helmi juga muncul. Nah, jadi itu. Efeknya di jalan sudah ada yang bilang selamat Pak, calon wakil. Nah, itu juga. Tidak ada nggak Bang? Ya. Wali kota. Pasca kemarin saya kaget juga itu kan. Kalau dengan teman-teman yang saya kenal sih, ya saya anggap biasa. Bahkan yang nggak kenal itu saya kaget. Nah itu nggak kenal itu loh, kok tiba-tiba salam. Oh, selamat sukses ya Pak Helmi ya. Nah, ya menurut saya terima kasih lah kepada kawan-kawan itu yang punya niat baik lah seperti itu kan. Artinya titik start sudah secara ini sudah diperlihatkan. Ya. Nah, kerja-kerja ke depan ini bakal jauh lebih serius. Iya, betul. Ya. Turun ke masyarakat, kemudian malah tidak hanya bicara soal kualitas tapi elektabilitas, kompetensi. Ya. Sudah siapkah dengan mental untuk bertarung? Ya, yang jelas karena memang itu kemarin kesepakatan kawan-kawan kan. Artinya di dalam melaksanakan roda organisasi partai ini kan kami nanti kan pasti akan memenahi juga di tingkat infrastruktur yang paling bawah, pengurus anak ranting. Nah, nanti sekalian untuk pemenahan infrastruktur itu sekalian juga nanti sosialisasi. Makanya target kita itu kan 59 kelurahan ini nanti kita akan keliling di beberapa RT. Ya tentunya mungkin tidak semua RT langsung didatangi kan. Paling tidak nanti tahap awal nih dari 59 kelurahan itu gabungan-gabungan RT nanti kita kumpulkan untuk sosialisasi, mendengar aspirasi. Termasuk kita ingin mendengar juga apa sih keinginan daripada masyarakat itu untuk Samarinda ke depan. Apa lebih prioritas kemana gitu. Nah, karena bagaimanapun juga kita harus mendengar suara masyarakat kan. Nah, jadi seperti itu. Ya siap lah kita turun itu. Dalam artian dalam situasi Samarinda yang hari ini bicara tentang kota Samarinda ya. Ya betul. Yang masif, kemudian program-program yang berjalan, pemerataan ekonomi dan lain sebagainya, yang sudah dibangun oleh wali kota hari ini yang betul. Yang nanti 2029 nanti akan mencari suksesor nih siapa yang betul. Ini membawa spirit apa, ide gagasan apa seorang Helmi Abdullah untuk dalam rancangan dan rencana yang maju? Ya. Yang jelas di awal tadi kan saya sudah sampaikan Pak Andi Harun itu adalah kader Gerindra. Beliau program-program beliau itu saya lihat responnya positif, apalagi tentang program Probebaya itu kan, yang program pemberdayaan merakyat di setiap RT. Itu kita juga melihat sudah surveinya itu juga tinggi 90. Nah, 90% lebih. Nah, tentunya semangat keberlanjutan itu tetap kita jaga. Artinya Pak Andi Harun sebagai kader Gerindra, programnya bagus. Saya sebagai kader Gerindra juga, apalagi ini programnya bagus, saya nggak malu-malu untuk mencontoh itu. Karena ini terbukti kepada masyarakat. Nah, jadi kalau bicara jangka pendek ini, ya artinya pertama, program keberlanjutan itu khususnya program Probebaya itu kita akan lanjutkan kalau seandainya diberi amanah ya. Tentu yang lain-lainnya karena ini kan baru kan, kita juga akan survei nanti. Selain survei kita juga turun ke bawah, kita ingin mendengar aspirasi masyarakat itu, mengumpulkan data itu. Karena ini kan masih panjang nih kan. Apa kira-kira masukan dari masyarakat itu? Nah, nanti ya mungkin butuh waktu nanti kita akan umumkan tuh nanti ke masyarakat tagline program kita apa saja yang unggulan itu. Jadi spiritnya politiknya itu keberlanjutan. Keberlanjutan. Ya, spiritnya keberlanjutan. Ya, harus diketahui juga Pak Helmi ini Tribuners adalah ketua tim ses Pak Andi Harun 2 periode ya. Oh ya. ya artinya saya Pak Andi Harun maju di periode pertama.
saya sebagai ketua tim sukses, periode kedua sebagai ketua tim sukses. Apalagi di periode pertama itu kan program Probebaya ini juga termasuk baru. Baru waktu itu kan. Jadi tidak semudah itu juga waktu itu masyarakat menerima itu. Ya, jadi saya itu bersama tim mendampingi Pak Andi Harun itu di periode pertama ya, hampir 1.800 RT kita datangi. Ada yang RT-nya tunggal, ada RT-nya gabungan. Jadi hampir 90% lah RT itu kita datangi untuk mensosialisasikan program Probebaya tadi. Tentu waktu itu juga nggak mulus-mulus amat, bahkan banyak juga yang negatif. Misalnya contoh, uang dari mana Pak Andi Harun itu bisa melaksanakan program Probebaya itu kan waktu itu kan 1996. Kalau dikali 100 juta kurang sedikit 200 miliar. Sementara PAD-nya Samarinda waktu itu cuma enggak sampai dia kurang lebih 300 miliar. Kalau diambil 200 miliar kan tinggal 100 miliar aja lagi. Nah, ditanya itu uangnya dari mana? Dasar hukumnya apa? Jangan-jangan nanti RT ini nanti bisa salah gunakan, bisa masuk penjara. Nah, waktu itu tapi kita juga kan waktu itu tidak ambil sembarang program, dan program itu memang sebelumnya memang ada. Waktu itu kalau tidak salah Kediri ya. Kediri itu waktu itu Prodamas namanya. Cuma mereka 50 juta per RT. Nah, di situ juga kita melihat dasar hukum mereka juga ada, kemudian yang lebih hanya efeknya. Jadi waktu itu kita melihat di pemilihan kedua itu calon wali kotanya itu 88% kalau tidak salah itu terpilih. Nah, jadi suka dukanya ada, tapi di dalam perjalanannya kan luar biasa itu Pak Andi Harun. Dan terbukti di periode kedua nggak ada lawannya. Kota kosong kan? Nah itu, jadi terbukti bahwa kalau misalnya programnya nggak bagus, nggak mungkin kemarin kan? Nah jadi itu, jadi artinya kalau bicara program Probebaya itu sedikit banyaknya saya dari awal tuh ikut dalam proses itu. Bahkan waktu itu dalam proses transisi juga Pak Jaang ke Pak Andi Harun itu kan, nah karena saya posisinya kemarin di DPR, wakil ketua DPR, kita juga bantu untuk mediasi, berkomunikasi dalam hal mendukung program sebagai uji coba waktu itu kan. Nah, ada itu waktu itu uji coba di perubahan itu sekitar 50 RT. Karena waktu itu Pak Andi Harun kan belum dilantik kan, nggak mungkin. Tapi waktu itu kita lewat DPR itu proses, karena ini programnya juga dicoba tren 50. Nah, alhamdulillah itu cukup bagus. Sekarang udah berjalan. Sudah berjalan. Kekurangan kelebihan itu ya itu dinamika. Betul. Bahwasanya programnya bisa dirasakan langsung masyarakat di level bawah. Bawah ya. Masyarakat bukan hanya menjadi sebagai objek, tapi betul. Dalam pembangunan lingkungan dia kan dirasakan. Betul. Nah, jadi saya kira ya itu bagian daripada pengalaman lah. Jadi bahwa selama Pak Andi Harun 2 periode ini saya sebagai ketua tim sukses itu ikut juga bantu-bantulah beliau. Kansnya Bang Harun ini berarti cukup besar nih, karena cuma diskusi waktu Pilwali kemarin, kemudian sama kader Gerindra. Ya, betul. Gimana hubungannya dengan Pak Wali Kota sendiri? Ya, yang jelas kalau hubungan dengan beliau kan sekarang ini karena saya ketua DPR kan, beliau wali kota, ya kita sekarang diskusinya lebih banyak dalam hal pembangunan kota Samarinda. Bagaimana masyarakat Samarinda ini bisa terlayani, bagaimana pembangunan di Samarinda ini bermanfaat gitu kan. Jadi komunikasinya sudah banyak ke masalah ajas kebermanfaatan sudah dengan beliau, alhamdulillah. Ada sinyal-sinyal politik beliau bilang, "Oh, silakan PMI atau apa gimana?" Kalau itu memang saya belum ada diskusi khusus lah. Karena saya tahu juga kan, karena ini juga masih lama kan. Yang penting kerja dulu lah.
toh bagaimanapun juga beliau juga kan orang akademis, pasti melihat survei nanti kan. Lihat survei juga. Kembali lagi ke survei ya, berarti sudah menyiapkan perangkat-perangkat semua dari partai, lembaga survei sudah mulai di. Ya artinya kita ya ngikutilah. Kalau kita mau bilang orang tuh mau maju sebagai calon kepala daerah itu kan tahapan-tahapan awalnya itu kan harus dilewati. Siapkan tim, infrastruktur, ya kalau ada nanti konsultan untuk pendampingan, nah, nanti survei kan. Nah artinya karena waktunya panjang nih ya kita yang nanti coba atur program-programnya itu. Nah itu. Mungkin Pak Helmi, saya akan mempertanyakan lagi soal apakah ini terlalu cepat muncul atau memang harus muncul sekarang? Ya, jadi kalau pertimbangan teman-teman itu bahwa kalau bicara untuk promosi, apalagi seorang kepala daerah itu ya, ini dianggap justru malah bukan kecepatan, malah ini kita harus ini dianggap ini kurang waktunya. Karena banyak prosesnya itu kan yang harus disiapkan. Karena pilkada, banyak pengamat dimulai pilkada di 2009 itu ini perang bintang. Iya betul. Semua punya posisi yang sama. Sama ya. Artinya ini jadi tantangan dan penuh kesiapan sekali, tidak hanya mental, tidak hanya suara, betul. Ya, dukungan dan lain sebagainya, banyak sekali. Iya. Jadi kalau bicara waktu itu, kita itu kan harus sosialisasi, turun ke masyarakat, memperkenalkan atau mendengarkan itu kan. Nah itu butuh waktu. Kalau dekat hari-harinya itu kan bisa aja. Cuma kan titiknya harus mulai pagi sampai ke pagi gitu kan ya. Nah itu kalau nggak siap juga tenaga energinya juga. Kalau ini kan pelan-pelan, kita tiap hari satu titik misalnya kan. Persiapkan infrastruktur, persiapkan tim, persiapkan apa segala. Nah, jadi kalau pengalaman pileg kan Bang sudah oke lah. Ya. Tapi ini di luar. Oh iya, makanya kemarin ada beda. Jadi kalau bicara pileg kita butuh 3.000 aja Samarinda ini suara. Jadi itu. Yang penting partainya dapat kan. Kita 3.000. Jadi itu. Tapi kalau bicara pilkada kepala daerah, apalagi kalau misalnya calonnya cuma 2 orang, berarti kan kita harus rebut suara 50% plus 1. Penduduk Samarinda berapa? Nah sementara hari ini saya oke lah, saya dikenal di dapil saya aja, Samarinda Utara dan Sungai Pinang. Nah dapil yang lain kalau kita nggak kerja, nggak kenal orang. Nah jadi makanya itu yang harus dikejar, supaya popularitas kita itu dikenal oleh masyarakat. Nah itu tentu nanti dengan orang banyak kenal, nah nanti di situ diukur juga kan elektabilitas, tingkat kesukaan keterpilihannya itu. Nah jadi menurut saya alasan kawan-kawan menganggap bahwa waktu itu dianggap masih kurang waktunya. Di samping itu juga mereka berpendapat kalau dekat-dekat nanti ruangnya juga yang lain pada yang lain pada publikasi semua, nggak fokus lagi sudah kan. Nah kalau hari ini menurut kawan-kawan kan masih banyak ruang-ruang kosong itu yang renggang. Nah itu jadi seperti itu. Kalau saya tanya ke Pak Helmi mungkin jawabannya siap secara lebar. Tapi kalau keluarga gimana? Oh iya. Istri, kerabat terdekat dengan adanya aspirasi dan mandat dari internal partai. Ya, jadi saya, ya itu juga termasuk salah satu alasan saya kenapa keinginan kawan-kawan itu kan. Jadi waktu, ini saya bicara waktu pemilihan periode kedua Pak Andi Harun itu kan. Nah Pak Andi Harun itu waktu itu juga masih belum menentukan pilihan wakilnya kan. Nah itu sempat teman-teman juga dorong Pak Helmi itu kan. Saya bilang, hati saya ini belum srek lagi untuk maju. Nah saya coba tanya dengan istri saya kan. Nah istri saya ngomong, janganlah, orang kita ini aja belum dilantik jadi ketua DPR,
kok mau jadi wakil wali kota kan. Oh, sudah, saya datangi lagi ibu saya. Alhamdulillah ibu saya masih hidup, masih ada lah. Bapak saya kan sudah lama meninggal. Nah, saya tanya sama ibu saya bilang, Bu, ini ada dorongan kawan-kawan untuk maju dampingi Pak Andi Harun. Ibu saya juga ngomong gitu, kamu kan insya Allah nggak lama lagi nih mau dilantik jadi ketua DPR. Ya kamu jalani aja itu dulu. Kalau memang rezekimu suatu saat nanti jadi wali kota, insya Allah itu juga jadi. Nah, artinya sinyal beliau melarang itu kan. Nah, beda dengan yang ini. Yang ini kemarin saya ngomong sama istri saya ngomong sama ibu saya. Nah, justru mereka mengamini. Nah, jadi karena dianggap saya sudah menunaikan tugas sebagai ketua DPR. Kedua orang ini ya penting itu. Jadi energi ya. Membuka jalan. Dan itu selalu itu saya terapkan itu dengan ibu sama istri. Karena kalau dua orang ini nggak sreg, saya juga kan. Nah itu, bahkan ibu saya Bismillah maju, saya doakan dari belakang. Baik. Nah itu. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Ya. Sebagai ketua DPRD Samarinda, selaku ketua DPC Gerindra Samarinda, sebagai calon wali kota Samarinda, kan, Insya Allah di 2009. Membaca ekspektasi publik Samarinda apa, Bang? Apa yang sebenarnya Abang tangkap sebagai dengan pengalaman besar itu tadi? Apa sih yang sebenarnya dimau? Sebenarnya kalau bicara masyarakat kecil itu ya standar aja. Mereka bagaimana, terutama ekonomi ya, harga-harga kebutuhan pokok itu murah, terjangkau, terlebih lagi mudah dicari. Misal contoh kayak tabung gas itu ya. Nah itu ibu-ibu itu kalau sudah urusan tabung gas itu kan, kalau susah cari, yang disalahkannya itu pemimpin itu kan. Nah itu kan, nah itu. Ini urusan ekonomi, urusan perut lah, dalam hal-hal seperti itu kan saya melihat di lapangan itu kan. Nah itu. Nah kemudian yang kedua saya lihat masalah infrastruktur juga. Nah alhamdulillah sekarang kayak banjir itu kan, walaupun ada tapi durasinya kan tidak terlalu lama. Nah kemudian kesehatan, mereka itu BPJS itu kan penting gitu kan. Nah itu bagaimana terlayani. Makanya waktu itu saya pernah sidak ke rumah sakit Amuis itu kan. Saya lihat itu kan, tapi sudah mulai bagus lah itu. Terutama orang-orang lansia, orang-orang yang berumur sudah itu kan diprioritaskan khusus itu kan ya. Nah saya lihat ini perlu ditingkatkan lagi. Artinya memang kita pelayanan tetap melihat juga kebutuhan. Nah itu. Nah jadi sektor-sektor seperti itu yang saya melihat yang memang harus fokus kita ke depannya itu Tapi ya makanya saya bilang kita nunggu nanti survei itu pasti muncul lah nanti kan keinginan-keinginan masyarakat. Ya. Mungkin pernyataan terakhir Bang buat publik Samarinda, warga kota Samarinda, dari Bang Helmi, apa ada yang pengen disampaikan kepada teman-teman dan masyarakat Samarinda? Ya baik, terima kasih Tribunas. Jadi hari ini saya terima kasih sudah bertemu dengan Bang Fahri ini ditanya ini kan. Sebenarnya ini kan kita sifatnya masih dalam proses penyusunan program. Tapi pertama kalau bicara isu kepala daerah itu kan ya pertama saya niatkan untuk kebaikan. Bagaimana kalau misalnya nanti diberi amanah kita bisa bermanfaat terhadap khususnya masyarakat Samarinda ya. Apakah sekarang jadi ketua DPR itu tidak bermanfaat? Bermanfaat juga. Cuma memang dari segi manfaat keluasan untuk memerankan suatu kebijakan itu tentu menjadi seorang kepala daerah itu lebih besar manfaatnya.
Nah, jadi harapan saya bagaimana nanti jika saya dipercaya untuk kepala daerah itu, saya ingin meniatkan seluruh jiwa raga saya untuk bagaimana untuk kebaikan dan kemaslahatan warga Kota Samarinda. Baik. Ya. Terima kasih, Ya. Bang Helmi. Baik, terima kasih, Bang Fahri. Pembahasannya cukup menyegarkan. Ya, mungkin kita ada di ujung perjumpaan kita Tribuners. Terima kasih juga Bang Helmi udah datang ke kantor Tribun Kaltim. Siap. Semoga apa yang dicita-citakan, Amin, dan apa amin. yang diharapkan menjadi doa dan dilancarkan segala urusannya. Terima kasih Tribuners, sampai jumpa di program Tribun Kaltim Talk Show selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.